Yang keempat, mitos creepypasta yang sempat Yang kelima, Villager John. Ada seorang cewek yang kecanduan bermain Minecraft setelah disarankan game Minecraft oleh temannya. Cewek ini bermain di Minecraft 1.13 dan baru bermain sekitar 13 hari. Di hari ke-13-nya kebetulan hari Sabtu. Jadi, ia bisa bermain Minecraft sepuasnya. Ia membuat world baru untuk melatih kemampuannya setelah diberi banyak saran oleh temannya. Ia berhasil menemukan Savannah Village. Saat ia mengambil wheat dari village itu, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan villager yang bisa berbicara dan memberitahu bahwa itu adalah wheat miliknya. Karena cewek ini baru main, ia menganggap villager yang bisa berbicara adalah salah satu fitur Minecraft. Kemudian villager itu langsung lari dan menghilang di balik sebuah rumah. Malam harinya, saat si cewek pengen tidur, tiba-tiba saja Villager John mengechat dirinya kembali. Aku hanya temanmu saat pagi hari, tapi saat malam aku berubah. Hah? Ceweknya bingung dengan perkataan Nggak itu tahu. dan tidur. Tapi di tengah tidur, ia terbangun dan muncul tulisan aneh. Setelah melihat tulisan itu, si cewek langsung mencari keberadaan Villager John. Saat sedang mencari-cari, ia dikagetkan dengan keberadaan Villager John yang dari tadi di belakangnya. Si cewek berniat untuk menyerang villager itu, tapi percuma. Serangannya seperti menembus badannya. Kemudian Villager John menghilang dan si cewek langsung kabur karena panik. Tapi yang kelima, Villager John. Ada seorang cewek yang kecanduan Stickman Steve. Ada Jason dan adiknya yang bermain Minecraft seperti biasa. Mereka sedang mencari wool untuk membuat kasur, tapi mereka malah secara tidak sengaja melihat patung Stickman dari Blackwool di kejauhan. Dan saat mereka menghancurkan, tiba-tiba datang Stickman yang menghampiri mereka. Stickman itu terlihat seperti wayang berjalan dan tingkah lakunya sangat aneh. Terkadang ia juga menjatuhkan item-item secara random. Dan yang terakhir ia jatuhkan adalah Steve Head. Dan ia berkata bahwa itu adalah kepala saya dulu ketika masih jadi manusia. Setelah itu, ia pergi menjauh. Saat dikejar, Stickman itu selalu mensummon TNT, jadi sangat susah untuk didekati. Bahkan Stickman itu mampu menembakkan arrow secara berturut-turut seperti layaknya bow zaman dulu. Selain itu, Stickman itu juga sangat-sangat lincah. Dan kemudian ada pemberitahuan yang artinya Stickman Steve telah membuat dunia menjadi malam selamanya. Kemudian saat ingin terserang, Stickman itu malah terbang ke atas dan berkata, "Kamu sudah terlalu lama di dunia ini, dan kamu sudah membuatku marah karena mencoba untuk membunuhku, sekaligus mengambil wool dari patung ini. Aku akan membuat dirimu menjadi patung Stickman selamanya." Dan kemudian Stickman Steve itu lari ke arah Jason dan komputernya. Yang kelima, Villager John. Stickman Steve. Pemberitahuan yang artinya Stickman Steve telah membuat dunia menjadi malam selamanya. Kemudian saat ingin terserang, Stickman itu malah terbang ke atas dan berkata, "Kamu sudah terlalu lama di dunia ini, dan kamu sudah membuatku marah karena mencoba untuk membunuhku, sekaligus mengambil wool dari patung ini. Aku akan membuat dirimu menjadi patung Stickman selamanya." Dan kemudian Stickman Steve itu lari ke arah Jason dan komputernya mendadak menjadi hitam pekat. Jason mencoba merestart komputernya secara paksa, tapi layarnya tetap hitam pekat. Sudah mencoba mematikan komputernya dan menghidupkan kembali, tapi tetap saja layarnya tetap hitam pekat. Dan ketika dibawa ke servis komputer, akhirnya komputernya berhasil nyala kembali. Tapi sekarang semua aplikasi dan file di komputernya menjadi garis hitam semua. Dan backgroundnya muka dari patung stick yang tadi. Oh man.
Stickman Steve. Ada Jason dan adiknya yang bermain Minecraft seperti. Yang kelima, The Egg. Ada berita kecil di negara Hungaria yang menyebutkan bahwa ada seorang anak SMA bernama Tom yang menghilang di kamarnya secara misterius tanggal 25 Juni 2022. Tom adalah salah satu pemain bola yang akhir-akhir ini kecanduan bermain Minecraft. Jadi di malam 25 Juni itu, Tom baru pulang dari bermain bola dan langsung masuk ke kamarnya, melanjutkan permainan Minecraft-nya. Tapi saat orang tua Tom memanggil Tom untuk makan, Tom tidak menyaut panggilan ortunya sama sekali. Saat dicek, ternyata Tom sudah menghilang dari kamarnya dan saat mengecek komputernya, di situ komputernya masih menyala dan masih merekord sebuah video. Ortunya mematikan record video itu dan inilah hasil dari rekordannya. Di awal mula rekaman, dirinya sedang melawan Ender Dragon yang sekarat dan berhasil membunuh Ender Dragon itu. Mungkin tujuan Tom merekord video adalah untuk merekam pencapaian pertamanya saat berhasil mengalahkan Ender Dragon. Di situ ia mengambil Dragon Egg dengan cara lama, yaitu menggunakan piston. Setelah itu, ia masuk ke End Portal dan kembali lagi ke Overworld. Saat sampai di Overworld, kemudian ia bangun di pagi hari dan langsung memanen tanaman-tanamannya. Setelah itu, ia pergi mining dan kembali saat malam hari. Di situ, ia menamai rumahnya dengan nama Dragon Warrior atau Pendekar Naga. Saat ia ingin masuk ke kamarnya, anehnya ia mendengar sebuah suara memberontak di dalam Dragon Egg yang ia ambil. Bunyi itu seperti suara bayi ayam saat ingin menetas dari telurnya. Dia tidur dan pas bangun di pagi harinya, ia masih mendengar suara Dragon Egg yang lebih bising dari sebelumnya. Di situ ia berinisiatif untuk membuat penghalang dari obsidian di sekitar Dragon Egg-nya. Alasannya simpel, karena ia berpikir jika ingin mengerami sebuah telur, maka dibutuhkan suhu yang hangat. Dan menurutnya, obsidian sangat cocok, karena obsidian sangat tebal dan mampu menghalangi angin mengenai Dragon Egg-nya, sehingga suhu yang dihasilkan tidak akan terlalu dingin. Alasan ia tidak menganggap hal itu aneh karena ia baru bermain Minecraft selama 1,5 bulan. Jadi ia pikir bahwa Dragon Egg memang bisa menetas. Kemudian ia pergi mining lagi dan kembali saat malam hari. Saat pulang, ia mengecek Dragon Egg-nya lagi, tapi kali ini untungnya tidak ada suara apapun. Di sini ia lupa menutup kembali bagian kosong dengan obsidian dan langsung pergi tidur. Di tengah-tengah tidur, ia mendengar suara geraman yang cukup berisik dari sebelah kamarnya. Ia mengecek ruangan Dragon Egg-nya, tapi sekarang semua obsidian sudah hancur dan Dragon Egg-nya juga sudah menghilang. Ia mencari-cari Dragon Egg di sekeliling rumahnya, tapi nggak ada petunjuk sama sekali. Dan saat ia ingin naik ke atas, ia mendengar suara dan makhluk itu tanpa alasan jelas langsung mengincar Tom. Tom kabur secepat mungkin dari kamarnya dan langsung turun ke bawah, ngumpet di balik pohon sambil memperhatikan makhluk itu. Makhluk itu berhasil menerobos kamarnya dan langsung turun, kemudian menghilang. Ia bingung dengan keberadaan makhluk itu dan pelan-pelan mundur ke belakang. Tapi yang kelima, The Ghost. Ada seseorang bernama Madi yang baru saja kehilangan neneknya. Dia sangat dekat dengan neneknya itu. Dan bahkan si Madi ini dibuatkan panggilan khusus oleh neneknya, yaitu Bupi. Hanya neneknya saja yang memanggilnya Bupi. Selesai neneknya dimakamkan, si Madi ini pulang ke rumah bermain Minecraft di survival world-nya di peaceful difficulty. Dia berjelajah seperti biasa di world-nya itu, tapi tiba-tiba ia melihat seseorang di seberang pulau. Ia mulai menyapa orang itu, tapi orang itu malah berkata, "Aku takut untuk berbicara kepadamu. Aku masih menunggu waktuku untuk menghampirimu." Orang ini tidak memiliki name tag di atasnya dan tidak ada namanya di chat. Madi bingung dengan maksud dari perkataannya dan terus bertanya kepada orang itu. Tapi orang itu tetap menjawab sama, "Aku takut untuk berbicara kepadamu. Aku masih menunggu waktuku untuk menghampirimu." Madi ini tetap memaksa orang itu untuk berkata apa maksud dari perkataannya. Dan seketika Madi terdiam saat orang itu berkata, "Bupi, aku tidak punya banyak waktu dan nanti mereka akan menarik jiwaku lagi." Tiba-tiba saja ia diteleport ke suatu tempat di Nether. Di Nether itu ia tidak bisa bergerak dan terdengar ada suara aneh seperti suara orang yang sedang memanggil seseorang.
Di Nether itu, orang itu berkata, aku mendengar mereka memanggilku Bupi. Sepertinya aku harus pergi sekarang. Dan dilanjutkan dengan kata-kata, aku rindu kamu, dan aku akan selalu mencintaimu, Bupiku sayang. Dan si Madi baru menyadari bahwa mungkin bisa saja itu jiwa neneknya. Tapi setelah perkataan itu, orang itu tiba-tiba berkata goodbye sambil melompat ke bawah, dan seketika Madi juga bisa bergerak dan mengejar orang itu. Tapi setelah itu, Minecraft-nya nge-crash dan world-nya hilang filenya. Seminggu kemudian, ia berkunjung ke makam neneknya. Dan di sana, ia mendapati bahwa di makam neneknya sudah mekar beberapa daun kecil yang menandakan bahwa dirinya bahagia dan sudah tenang karena kata-kata terakhirnya dapat tersampaikan kepada cucunya. The Ghost. Ada seseorang 5 creepypasta apa yang menyenangkan yang ada di Minecraft. Langsung aja ke pembahasannya. Nomor 5, Leak. Leak merupakan karakter misterius yang sering dibicarakan oleh player Minecraft dari Italia. Leak digambarkan menggunakan skin yang sederhana, bercelana biru, memakai baju kuning gelap, dan menggunakan topeng. Nomor 4, Green Steve. Green Steve salah satu mitologi yang ada di Minecraft, di mana ia berskin seperti Steve namun berwarna hijau. Green Steve muncul pada akhir tahun 2015 sampai 2016. Nomor 3, Entity 303. Entity 303 adalah creepypasta yang biasa disebut hero band baru. Mantan karyawan Mojang dipecat oleh Dot. Sekarang dia ingin membalas dendam pada pemain Mojang dan Minecraft. Nomor 2, Null. Null digambarkan dengan sosok menyerupai pemain dengan skin yang sepenuhnya hitam, tanpa mata, hidung, dan mulut. Nomor terakhir, Hero Band. Hero Band adalah tokoh mitos yang muncul secara eksklusif di game Minecraft berdasarkan kisah legenda yang membuatnya populer. 5 creepypasta apa yang menyenangkan yang ada? Sedikit cerita tentang Something Lurks in Your Bed. Sedikit cerita tentang Something Lurks in Your Bed. Cerita dimulai ketika ada seorang player yang bermain Minecraft seperti biasa. Kemudian player ini memutuskan pergi berpetualang untuk mencari beberapa item. Lalu player ini langsung menebang beberapa kali. Yang kedua, Just Terrible. Ada 3 orang bocil yang bermain Minecraft bersama di server si tokoh utama. Tokoh utama di sini bernama Dani dan 2 temannya bernama Josh dan Gareth. Karena mereka masih bocil, jadi wajar saja Josh dan Gareth saling adu pukul satu sama lain. Karena Dani kesal, jadi Dani meminta mereka berdua untuk berhenti melakukan itu. Setelah itu, Dani pergi ke dalam cave mencari ore-ore yang kemungkinan bisa diambil. Setelah mining, Dani pergi ke kebunnya untuk memanen tanaman-tanamannya. Setelah melakukan banyak hal, Dani pun pergi tidur. Dilanjutkan dengan 2 temannya yang juga ikut tidur. Dan saat paginya, Dani memutuskan untuk berjelajah. Tapi tiba-tiba banyak banget muncul tulisan hitam yang menutupi sebagian layarnya. Di situ ternyata bukan hanya Dani yang merasakannya, tetapi teman-temannya juga ikut merasakan hal yang sama. Dan saat malamnya, ketika mereka bertiga ke kasur masing-masing, di layar mereka malah ada tulisan gak jelas dan kasurnya juga agak nge-glitch. Di situ Dani mencoba menghancurkan kasur itu, tapi sayangnya kasurnya tidak mau hancur. Karena mereka merasa itu error dari server, jadi mereka merestart server mereka. Untungnya setelah di restart, semuanya kembali normal. Karena sudah normal, si Gareth dan Josh memutuskan untuk pergi mining. Sedangkan Dani mencoba ke kasur, mencoba apakah kasurnya sudah bisa. Dan ternyata sudah kembali normal. Setelah beberapa menit, si Josh kembali dengan membawa sebuah diamond. Tapi saat lagi senang-senangnya, tiba-tiba saja karakternya mati tanpa sebab. Dan yang lebih anehnya, Josh gak ngedrop apapun saat mati. Padahal di server itu, keep inventory tidak menyala. Dan saat Josh kembali, ia kebingungan. Karena di inventory-nya juga kosong. Jadi harusnya saat ia mati, ada dong yang ngedrop. Gareth ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada, tapi ia pun juga tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka bertiga bingung, jadi mereka memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Saat pagi harinya, sekarang giliran si Gareth yang malah mati. Dan meninggalkan bekas skeleton head di kematiannya. Saat Gareth kembali, ia juga mengatakan bahwa inventorinya kosong, gak ada apapun yang tersisa. Dan saat Dani iseng-iseng pergi ke kamar Gareth, Sedikit cerita yang buah diamond. Tapi saat lagi senang-senangnya, tiba-tiba saja karakternya mati tanpa sebab. Dan yang lebih anehnya, Josh gak ngedrop apapun saat mati. Padahal di server itu, keep inventory tidak menyala. Dan saat Josh kembali, ia kebingungan. Karena di inventory-nya juga kosong. Jadi harusnya saat ia mati, ada dong yang ngedrop. Gareth ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada, tapi ia pun juga tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka bertiga bingung, jadi mereka memutuskan untuk tidur terlebih dahulu.
Saat pagi harinya, sekarang giliran si Gareth yang malah mati dan meninggalkan bekas skeleton head di kematiannya. Saat Gareth kembali, ia juga mengatakan bahwa inventorinya kosong, gak ada apapun yang tersisa. Dan saat Dani iseng-iseng pergi ke kamar Gareth, tiba-tiba saja ia bertemu dengan entiti seram yang penuh darah. Entiti itu bergerak mengejar mereka, dan di situ Josh memisahkan diri. Sedangkan Dani bersama si Gareth. Dani dan Gareth dikejar terus-menerus, tapi untungnya mereka berhasil mencari tempat terbuka dan tidak dikejar lagi. Tapi selang beberapa detik, Gareth tiba-tiba mati, dan Dani juga ikut mati karena dikejutkan oleh entiti itu dari belakang. Karena mereka merasa takut, jadi mereka pergi ke tempat miningnya saja, agar lebih aman. Tapi sama saja, mereka tetap mendapatkan gangguan dari entiti itu. Dani kemudian bergegas pergi tidur, tapi untungnya saat ia pergi ke kamar Josh, ia aman dan gak bertemu entiti itu lagi. Tapi hal itu tidak berselang lama, karena entiti itu dapat mengetahui keberadaan si Dani. Dan saat pagi harinya, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk mengganti server ke servernya si Gareth saja, yang baru selesai dibuat. Yang kedua, Just Terrible. Ada 3 orang bocil. Yang ke-8, Black Rabbit. Bentuk Black Rabbit seperti ini. Creepypasta singkatnya seperti ini. Jadi ada seseorang yang sedang bermain Minecraft di world-nya. Dan di world-nya tersebut, ia melihat segerombolan kelinci yang sedang dikejar oleh anjing. 7 creepypasta teraneh yang pernah... Creepypasta Giant Alex. Tanda-tanda kemunculan Giant Alex. Lubang 3x2x2 yang terlihat seperti jejak kaki. Suara berjalan aneh yang tidak muncul di subtitle. Sosok Alex berdarah besar. Yang kedua, Happy Birthday Mojang. 7 creepypasta teraneh yang pernah ada di Minecraft Part 3. Yang pertama, Distort Gas. Ini adalah cerita 3 orang Minecrafter yang bermain Minecraft menggunakan server dari Aternos. Di world yang mereka buat ini, di hari pertama saat malam hari tiba, dunianya terus-menerus malam hari, gak berubah-ubah. Seperti matahari di world itu tidak mau terbit. Awalnya ia sudah mengadukan hal ini ke Mojang, tapi Mojang hanya menyuruhnya untuk membuat dunia baru saja. Tapi karena sudah banyak kenangan di dunia itu, mereka enggan untuk menghapus dunia tersebut. Mereka bertiga ingin merekam kejadian-kejadian aneh di world itu sebagai barang bukti bahwa dunianya benar-benar tidak ada pagi hari. Di tengah perjalanan, mereka bertiga nggak sengaja melihat Gas, tapi mukanya sedikit berbeda. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah village. Tetapi rumah-rumah di village itu bukan terbuat dari planks dan log, melainkan terbuat dari netherrack dan nether brick. Dan di village ini, nggak ada villager, dan juga nggak ada chest. Kemudian, mereka juga mendengar ada sebuah teriakan yang berasal dari atas langit. Semakin lama, suaranya semakin merintih, dan kemudian suara punchline-nya muncul. Kemudian muncul Gas yang mukanya creepy diiringi tembakan fireball yang bentuk fireballnya seperti tengkorak yang menganga. Mereka ditembaki oleh Gas itu terus-menerus. Tapi untung saja mereka sudah terlalu pro untuk menghindari tembakan Gas sehingga mereka tidak ada yang mati. Dan karena suaranya makin lama makin mengerikan, mereka bertiga memutuskan untuk quit dan menghapus world tersebut. 7 creepypasta teraneh yang pernah ada di Minecraft Part 3. Yang pertama, Distort Gas. Ini adalah cerita 3 orang Minecrafter yang bermain Minecraft menggunakan server dari Aternos. Di world yang mereka buat ini, di hari pertama saat malam hari